Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan berbahagia hari ini, saya Anissa Ambadar, selaku Managing Partner dari Ambadar & Ambadar, ditemani oleh rekan Nabil Baswell Sarjana Hukum dan rekan Rehan Faiz Sarjana Hukum, selaku IP Lawyers dari Ambadar & Ambadar. Besar harapan kami, dengan diadakannya acara ini dapat membangun mahasiswa hukum yang berkarakter, tangguh, dan tentunya dapat menjadi penegak hukum yang baik dan cakap, yaitu penegak hukum yang menjadikan keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam melakukan tugasnya kelak. Sejak berdirinya negara ini, pentingnya perlindungan hukum sudah diakui sebagai komponen krusial dalam keberlangsungan kemasyarakatan, di mana sudah diamanatkan dengan tegas dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Para proklamator menyadari betul bahwa perlindungan dan penegakan hukum diperlukan guna mewujudkan sila kelima Pancasila, untuk mewujudkan suatu negara yang adil, damai, dan sejahtera. Semoga dari pengalaman hari ini akan melahirkan penasehat hukum dan advokat masa depan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Untuk selanjutnya, rekan Nabil dan rekan Rehan akan menyampaikan materi mengenai hukum dan kekayaan intelektual pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan dan sukses selalu untuk adik-adik mahasiswa. Baik, terima kasih Ibu Anissa atas kata sambutannya, dan dari sini kami lanjutkan ya Ibu untuk pemberian materi pada hari ini. Ya. Mohon izin untuk melanjutkan webinar hari ini ya Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kami diamanatkan oleh Ibu Anissa Ambadar selaku Managing Partner dari Ambadar & Ambadar. Seperti yang tadi disampaikan, saya Nabil bersama rekan saya Rehan. Kami dipercayakan untuk melanjutkan pemberian materi pada hari ini. Ya, hari ini tuh topiknya lumayan berat, mengembangkan pengetahuan tindak pidana khusus secara sistematik dan holistik dalam peradilan semu gitu. Kita bisa mulai untuk langsung masuk ke materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah peran penasihat hukum atau advokat dalam sistem peradilan Indonesia. Mencari keadilan bukanlah proses yang mudah. Suatu perkara kerap melibatkan kompleksitas sedemikian rupa sehingga menuntut pengetahuan dan kemampuan hukum yang tinggi. Mustahil untuk mengharapkan agar seluruh anggota masyarakat memiliki kompetensi memadai dalam membuat surat gugatan, jawaban, nota pembelaan atau pledoi, replik, duplik, memori banding, kasasi, peninjauan kembali, dan segala kepentingan lain yang diperlukan dalam menghadapi suatu perkara hukum. Oleh karena itu, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, perlu ada beberapa instrumen-instrumen penegak hukum, diantaranya advokat. Advokat menduduki peran penting dan bahkan mulia dalam berjalannya ekosistem peradilan di Indonesia. Sebagai penegak hukum, advokat secara bebas memiliki kewenangan untuk memberi bantuan dan jasa hukum kepada anggota masyarakat dalam menghadapi suatu perkara. Dilansir pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat didefinisikan sebagai orang yang telah memenuhi persyaratan untuk memberikan jasa hukum. Sementara pada ayat berikutnya, jasa hukum dalam hal ini diuraikan secara definitif dengan mencakupi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan kliennya. Jadi, dengan kata lain, advokat hadir untuk memastikan bahwa siapapun tanpa kemampuan dan pengetahuan hukum bisa mendapatkan perlindungan hukum yang terbaik. Dan sebagai eksistensi, adanya advokat memastikan bahwa sistem peradilan pun dapat berjalan dengan baik. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana, apabila polisi, jaksa, dan hakim adalah penegak hukum yang merepresentasikan negara dalam suatu perkara, maka advokat adalah bentuk representasi dari masyarakat. Advokat berwenang untuk mendampingi klien mulai dari tingkat pemeriksaan, penyidikan, hingga di muka sidang pengadilan. Kehadiran seorang advokat sangatlah krusial untuk memastikan bahwa suatu proses peradilan akan berjalan seadil-adilnya, dan seorang tersangka, terdakwa, terpidana mendapatkan haknya tanpa dilanggar semena-mena. Nah, jadi teman-teman di sini
advokat ketika melakukan pendampingan terhadap seorang katakan terdakwa, tersangka atau terpidana, bukanlah advokat ini membela yang salah menjadi benar, tapi adalah untuk menjaga hak-haknya, khususnya hak asasi yang terdapat pada sang tersangka tersebut. Betul. Jadi Nah, perannya penting sekali ya Pak advokat itu iya. untuk bisa mewakili masyarakat, dan khususnya advokat ini harus memiliki kemampuan hukum yang baik agar bisa merepresentasikan masyarakat ini dengan baik ya, Iya. khususnya di muka pengadilan Iya. seperti itu. Baik, kita lanjut. Yang sekarang kita bahas nih Pak mengenai perbedaan tindakan khusus dengan tindakan pidana umum. Bahwa penting untuk diketahui ada berbagai metode untuk mengklasifikasi tindakan hukum. Di antaranya adalah dengan pemisahan dua kategori, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan sebagai tindakan pidana oleh KUHP. Pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan segala bentuk pidana lain yang diatur dalam KUHP dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana umum. Namun, perkembangan zaman menuntut perlunya dirumuskan tindakan-tindakan pidana lain di luar yang diatur oleh KUHP, serta dengan ketentuan khususnya sendiri. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang merumuskan berbagai tindakan-tindakan pidana di luar yang diatur dalam KUHP. Tindakan-tindakan pidana inilah yang disebut sebagai tindakan pidana khusus. Jadi dalam poin ini sebenarnya hukum ini sudah diatur dan dirancang bahkan dari zaman penjajahan Belanda. Betul. Ya rekan rekannya. Iya. Tapi karena perkembangan zaman dibutuhkannya hukum yang lebih khusus, dan di sini pada hari ini adalah pengkhususannya adalah mengenai tindak pidana khusus ya, Rey? Iya, yang harus diingat adalah salah satu sifat hukum itu adalah bersifat dinamis ya Pak. Ya. Jadi untuk teman-teman di luar sana jangan heran kalau misalnya memang akan lahir lagi undang-undang baru setiap tahunnya. Karena memang hukum itu juga salah satu fungsi hukum itu adalah agar kita bisa mengantisipasi banyaknya tindakan-tindakan kriminal baru di luar sana. Jadi tindakan pidana khusus ini memang diatur untuk dapat memayungi hukum perbuatan-perbuatan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Selebihnya, undang-undang yang mengatur tindakan pidana khusus selain mengatur mengenai tindakan-tindakan pidana, dapat juga merumuskan aturan hukum material dan formil yang menyimpang dari ketentuan KUHP atau KUHAP. Pemberlakuannya ini berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis atau asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus atau lex specialis mengenyampingkan hukum yang bersifat umum atau lex generalis. Nah, kita masuk ke jenis-jenis tindakan pidana khusus apa aja sih sebenarnya yang mungkin diketahui oleh adik-adik semua dan kita bersama. Jadi adapun tindakan-tindakan pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus di antara lain yang pertama, korupsi, narkotika, pencucian uang, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, terorisme, dan pornografi. Oke. Pada slide ini, pada dasarnya sudah diatur secara umum dalam KUHP yang seperti tadi kita sampaikan ya, rekan Rehan dan teman-teman. Nah, seperti korupsi ini kan korupsi mengambil sesuatu yang bukan haknya. Betul. Dan ini sebenarnya sudah diatur dalam KUHP. Tapi karena dinilai perlu diaturnya undang-undang yang lebih khusus, maka diundangkanlah undang-undang mengenai korupsi. Nah, korupsi dapat didefinisikan sebagai berbagai tindakan melawan hukum yang melibatkan memperkaya diri atau orang lain dengan merugikan perekonomian maupun keuangan negara. Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999. Selanjutnya mengenai narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu masalah terbesar yang mengancam kesejahteraan masyarakat Indonesia dan bahkan dunia tentunya, terutama pada kaum muda. Nah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur mengenai penggunaan narkotika yang dapat dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya, pencucian uang. Secara umum dapat didefinisikan sebagai berbagai upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh secara ilegal
sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan sah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur mengenai pencucian uang. Selanjutnya, ada tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Teknologi telah menghasilkan berbagai metode-metode kejahatan baru yang sebelumnya belum pernah ada, khususnya pada teknologi komunikasi, yang telah kini berkembang begitu pesat sehingga sulit untuk dipisahkan dengan kehidupan modern. Hal ini mendorong perlunya ada hukum yang mengatur mengenai kejahatan berbasis informasi dan elektronik. Di Indonesia, tindakan pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang mungkin kita sudah ketahui bersama, yang mengatur mengenai tindakan pidana hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Lalu juga ada terorisme. Terorisme didefinisikan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Kini, terorisme sebagai tindakan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang merubah pada undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Dan yang terakhir, ada Undang-Undang Pornografi, di mana hukum pidana kerap mencerminkan norma dan kebiasaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 hadir untuk memberantas tindakan terkait pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Tindakan-tindakan yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain adalah pembuatan, penyebarluasan, penggunaan pornografi, dan sebagainya. Nah, bicara soal tindak pidana khusus, penting untuk diketahui bahwa pelanggaran atas kekayaan intelektual pun dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana khusus. Kenapa, Pak? Kalau misalnya kekayaan intelektual itu dianggap sebagai tindak pidana khusus? Karena sebagaimana disampaikan sebelumnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebelumnya belum diatur secara khusus, nah sekarang atau dengan Undang-Undang Kekayaan Intelektual dalam masing-masing bidangnya memiliki ancaman pidana masing-masing, baik merek, paten, termasuk rahasia dagang di dalamnya. Sebagai contoh, tadi seperti yang sudah disebutkan sama Pak Nabil sedikit, bahwa dalam undang-undangnya sendiri di rezim masing-masing kekayaan intelektual sudah mengatur tentang hukuman pidana apa saja yang dapat dikenakan kepada seseorang apabila melakukan pelanggaran kekayaan intelektual. Sebagai contoh, adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Itu untuk mereknya ya. Betul. Pak Rehan. Nah, sedangkan teman-teman untuk patennya, untuk rahasia dagang, diatur bahwa pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang milik pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau 14 Undang-Undang Rahasia Dagang dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Selebihnya, perundang-undangan kekayaan intelektual seperti Undang-Undang Paten, Undang-Undang Hak Cipta, ternyata juga merumuskan ketentuan pidana masing-masing. Nah, kita seterusnya akan membahas mengenai proses penyelesaian tindak pidana khusus dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebenarnya dalam konteks hukum pidana, penyelesaian tindak pidana khusus dalam sistem peradilan di Indonesia tidaklah berbeda dengan tindak pidana umum. Yang menjadi pembeda adalah dugaan tindak pidana yang dilakukan sehingga membutuhkan payung hukum berupa undang-undang khusus yang mengaturnya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ada undang-undang merek, undang-undang desain, termasuk di dalamnya ada juga undang-undang rahasia dagang. Betul. Jadi memang di masing-masing undang-undang tersebut sudah mencantumkan ya, Pak? Ya, pengkhususannya. Iya. Baik, nah kita masuk nih sekarang mengenai ruang lingkup atau klasifikasi hak kekayaan intelektual yang tadi seperti kita udah ketahui banyak rezim yang mengatur mengenai kekayaan intelektual. Mari kita bahas. Nah, dalam dunia kekayaan intelektual, manusia adalah subjek hukum yang dikelilingi oleh kekayaan intelektual.
Bahkan karena masih awamnya, tidak sedikit manusia yang tanpa dengan sadar telah menciptakan atau menemukan suatu kekayaan intelektual. Manusia adalah makhluk yang dapat memberdayakan kecerdasannya untuk menciptakan sesuatu yang unik dan baru yang kemudian hasil ciptaannya dapat dikonversi menjadi keuntungan finansial. Sama halnya dengan peluang bisnis lain, hasil ciptaan tersebut tentunya dapat diberdayakan oleh pihak di luar penciptanya sendiri. Berdasarkan atas alasan tersebut, timbul semangat untuk menciptakan sistem yang dapat mengapresiasi sisi kreativitas dari manusia, serta memastikan bahwa jerih payah mereka tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Inilah bibit ide yang melahirkan konsep kekayaan intelektual. Jadi ini adalah inti dari kekayaan intelektual ya, Iya, Rehan dan betul. teman-teman, bahwa atas adanya satu ciptaan atau temuan baru yang dilakukan oleh seseorang dan perlu dihargai oleh pihak lain. Sehingga hal ini juga dapat berkaitan dengan pelanggaran si pihak lain ini terhadap si pencipta atau si penemu ini. Nah, kekayaan intelektual pada dasarnya adalah hak-hak eksklusif yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok kepada hasil kreativitasnya. Dengan kekayaan intelektual mendatangkan berbagai manfaat. Pertama, pencipta atau pemegang hak akan dapat mendapatkan perlindungan hukum terhadap ciptaannya dan dapat menikmati potensi atau nilai ekonomi atas ciptaannya. Selanjutnya, pencipta atau pemegang hak juga berhak untuk mengambil tindakan hukum atas penyalahgunaan oleh pihak lain, seperti pembajakan atau bentuk-bentuk pelanggaran lainnya. Selain itu, kekayaan intelektual juga dapat memberikan impact positif terhadap pasar serta perkembangan teknologi secara lebih luas. Nah, sebelum lebih lanjut, teman-teman dan rekan Rehan, ada disampaikan di sini ada pencipta, ya, ada pemilik atau pemegang hak cipta, pemegang hak atau hak kekayaan intelektual. Ya. Jadi dalam dunia kekayaan intelektual kita mengenal dua subjek. Ada yang namanya pencipta dan pemegang hak cipta, katakan. Untuk di paten ada penemu dan pemegang paten. Yep. Kalau untuk di merek hanya ada pemilik merek. Betul. Nah, ini memiliki fungsi dan berbeda fungsi dan kewenangan masing-masing. Oke. Jadi dengan diberikannya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, maka para pekerja kreatif, pengusaha, inventor, dan pencipta-pencipta lainnya harusnya semakin terdorong untuk terus berinovasi dan terus berkarya. Ya, jadi diharapkan bahwa ketika mereka dapat menciptakan ataupun melahirkan kekayaan intelektual, mereka bisa mendapatkan nilai ekonomi dari hasil-hasil ciptaannya tersebut, dan sehingga juga menjadi salah satu alasan kenapa kekayaan intelektual ini terus-menerus dikembangkan, agar juga dari keilmuan maupun dari teknologi juga terus berkembang. Jadi lahir kekayaan intelektual baru dari para penciptanya. Dan selain itu dapat dibayangkan jika undang-undang pengkhususan dalam bidang kekayaan intelektual ini tidak diatur oleh negara, yang dapat mengakibatkan yang inovasi dan berkaryanya yang diharapkan dari para penemu ini, karena dapat dilanggarnya oleh pihak-pihak karena tidak ada payung hukum, maka mereka tentunya tidak akan terus berinovasi dan berkarya sebagaimana tujuan utama dari perlindungan kekayaan intelektual. Ya, betul sekali, Pak. Nah, ruang lingkup kekayaan intelektual itu begitu luas dan melibatkan berbagai macam kreasi yang dapat dihasilkan oleh intelektualitas manusia, dari mulai karya seni, teknologi, produk, racikan makanan, dan sebagainya. Adapun kategori kekayaan intelektual yang secara umum diakui oleh hukum positif Indonesia dan negara-negara lain, yaitu meliputi yang pertama paten, lalu hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu atau yang bisa kita sebut DTLST, dan yang terakhir ada rahasia dagang. Nah, untuk paten sendiri, paten adalah kategori kekayaan intelektual dalam dunia teknologi. Paten pada dasarnya adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Regulasi terkait paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Nah, bicara tentang paten, ini tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Nabil, tadi ada inventor
juga ada yang sebagai inventor dia bisa melaksanakan sendiri inovasinya ataupun teknologinya, atau inventor tersebut bisa memberikan persetujuan kepada pihak lain yang tadi disebutkan adalah pemegang hak gitu. Jadi untuk teman-teman, untuk yang mungkin kadang kita masih suka mendengar bahwa banyak orang yang kita mau mematenkan mereknya. Nah, itu adalah term yang salah ya teman-teman. Jadi di webinar ini diharapkan juga teman-teman dapat dengan mudah nanti membedakan antara apa itu paten, apa itu merek, apa itu desain industri. Nah, untuk paten itu sendiri, kita berbicara tentang teknologi teman-teman. Nah, teknologi ini nanti kalau sudah didaftarkan di DJKI, nanti kita akan mendapatkan perlindungan selama 20 tahun ya Pak? Untuk paten biasa. Paten biasa. Jadi sedangkan ada untuk 2 paten ya Pak? Paten sederhana, perlindungannya diberikan selama 10 tahun. Dan khusus rezim paten ini tidak dapat diperpanjang. Ya. Mengenai logisnya, kenapa paten tidak dapat diperpanjang? Karena paten ini harus memiliki syarat utamanya adalah kebaruan. Nah, dengan pemberian perlindungan selama 20 tahun, tentunya teknologi 20 tahun kemudian sejak hari ini akan tertinggal, berbeda dan bahkan tertinggal dengan teknologi hari ini dengan yang 20 tahun kemudian ya rekan-rekan ya. Iya betul. Jadi tadi masih saya nge-refer balik bahwa jangan lagi ya teman-teman menyebutkan namanya untuk mematenkan merek karena itu juga termnya salah. Jadi apabila teman-teman bilang teman-teman mau melindungi mereknya, berarti teman-teman bilang mendaftarkan mereknya. Nah, jadi paten itu adalah hal yang berbeda dengan merek. Okay. Dan diharapkan juga dapat menstimulus rekan-rekan yang tidak hadir pada webinar kali ini mengenai saya ingin mematenkan merek saya, hal itu adalah tidak tepat. Tidak tepat. Ya baik. Baik, kita akan lanjut. Nah, yang kedua adalah hak cipta. Hak cipta adalah disiplin kekayaan intelektual dengan jangkauan yang cukup ekstensi, mencakup kreasi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan bahkan program komputer. Perlindungan hak cipta selain sebagai bentuk apresiasi terhadap para pecinta, namun juga sebagai pendorong berkembangnya industri kreatif nasional. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, hak cipta ini juga ada perbedaan yang sangat signifikan dengan rezim-rezim kekayaan intelektual lainnya, yaitu kalau hak cipta itu menganut asas deklaratif. Jadi untuk teman-teman, hak cipta ini salah satu hal yang paling sering didengar oleh orang-orang adalah hak cipta ini tidak perlu dicatatkan. Karena sifat dari perlindungan hak cipta ini sudah secara otomatis apabila si karya cipta tersebut diumumkan. Jadi misalnya, contoh sederhananya adalah jika teman-teman ada yang misalnya membuat suatu lagu. Nah, lagu tersebut sebenarnya tidak ada kewajiban untuk dicatatkan di DJKI. Tapi ketika teman-teman menyanyikan lagu tersebut di depan keluarga misalnya ataupun di depan teman-teman kuliah, nah itu sudah otomatis terlindungi lagu tersebut. Nah, tapi mengapa kita harus mencatatkan si karya cipta tersebut? Sebenarnya itu adalah untuk menghindari ataupun sebenarnya hanya sebagai tindakan preventif agar teman-teman nanti karya ciptanya jika ada yang tiba-tiba mengklaim bahwa karya cipta tersebut adalah karya ciptanya mereka, teman-teman bisa membawa permasalahan ini nanti ke pengadilan dan bisa membawa sertifikat hak cipta tersebut untuk menjadi bukti formalitas bahwa ciptaan tersebut adalah ciptaan rekan-rekan. Jadi kalian mendahului dan kalian sudah memiliki bukti bahwa karya cipta tersebut adalah milik dari kalian sendiri gitu. Ya. Jadi memang kalau hak cipta ini banyak sekali, kalau misalnya bisa dibaca di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, banyak sekali jenisnya, kayak buku, ada lagu. Nah itu tidak harus dicatatkan, tapi sebagai advokat, tentu kami akan selalu mengencourage klien kami untuk bisa mencatatkan hak ciptanya agar menghindari adanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang lain gitu. Ya, sebab ketika nanti rekan-rekan beracara di pengadilan, yang kita paling butuhkan tentunya kita sudah ketahui adalah bukti. Nah, apa bukti seseorang ketika mengklaim bahwa dirinya adalah pencipta dari satu ciptaan? Ya bisa saksi,
bisa hasil rekaman, tapi bukti otentik yang dapat disajikan ke majelis hakim adalah surat pencatatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Seperti pada minggu ini saja, silakan rekan-rekan mahasiswa buka di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satu platform ojek online ternyata digugat lagi. Oh, lagi Pak. Iya, digugat lagi oleh seseorang yang mengklaim bahwa dirinya adalah pemegang hak cipta atas program komputer. Oke. Ternyata program komputer masuk dalam ranah hak cipta. Nah, program komputer yang diklaim dimiliki oleh seseorang ini telah dicatatkan sejak lama pada DJKI. Dan ternyata setelah hampir lebih dari 10 tahun, platform ojek online ini menggunakan aplikasi tersebut, baru sekarang diajukan gugatan. Gugatannya adalah ganti rugi nilainya triliunan. Nah, inilah salah satu langkah preventif yang tadi rekan Rehan sampaikan, mengapa pentingnya melindungi kekayaan intelektual berupa pencatatan atau pendaftaran. Baik. Kita lanjut. Nah, ini ada merek. Merek pada dasarnya adalah tanda pengenal yang berfungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Dapat gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dan undang-undang tersebut juga mengatur mengenai bentuk kekayaan intelektual lain, yakni indikasi geografis. Nah, indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Salah satu contohnya adalah kopi Arabica Kintamani Bali dan juga susu Kuda Sumbawa. Nah, untuk merek dan indikasi geografis ini adalah mengenai tanda, teman-teman. Jadi, untuk kita bisa membedakan satu produk kue A dengan kue B, dia harus memiliki tanda. Nah, tanda ini disebutnya merek. Nah, untuk bisa kita melindungi suatu merek, itu bisa kita lindungi, itu kita bisa melindungi dengan mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual gitu. Nah, yang untuk merek sendiri sebenarnya kalau merek itu bebas, itu kreativitas dari para pencipta untuk dia bisa membuat suatu merek dan bisa yang ya paling sering salah satu contoh yang paling sering kita sebutkan tuh Google misalnya, terus juga Apple gitu. Nah, itu adalah merek-merek yang memang terbukti bahwa suatu produk itu terkenal karena mereknya. Nah, kalau untuk indikasi geografis itu lebih kepada produk-produk yang memang dihasilkan dari suatu daerah seperti yang tadi disebutkan ada kopi Arabica Kintamani Bali. Jadi kopi tersebut harus berasal dari daerah Kintamani Bali. Jadi agar dia punya rasa dan juga ciri khasnya sendiri gitu. Karena memang hanya dari Kintamani Bali lah si kopi tersebut memang memiliki ciri khas tersebut gitu. Jadi baik merek maupun indikasi geografis pada dasarnya adalah tanda. Ya. Tanda untuk membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lain pada perdagangan. Ya, yang menjadi daya pembeda khusus pada indikasi geografis adalah faktor lingkungan dan faktor alam serta faktor manusia yang ada pada indikasi geografis tersebut. Betul sekali. Nah, tadi juga merefer bahwa untuk merek didaftarkan ya teman-teman, tidak dipatenkan. Baik, lanjut ke desain industri. Desain industri pada dasarnya meliputi tampilan visual suatu produk, mencakupi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Di Indonesia,
hak atas desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Nah, kita bahas sedikit tentang desain industri. Ini mungkin juga teman-teman masih banyak yang kebingungan ya Pak. Kadang masih kebingungan antara membedakan apa sih sebenarnya desain industri itu yang bentuknya seperti apa. Nah, biasanya kalau kita untuk memberikan sedikit contoh, biasanya kita contohkan handphone, bentuk dari handphonenya tersebut itulah yang dilindungi desain industri, bentuk dari handphone. Sedangkan untuk teknologi dalam handphone tersebut dilindungi oleh paten. Misalnya fingerprint Ya. atau macam-macam. Jadi dalam satu handphone itu juga terdapat dari ratusan bahkan ribuan paten yang di dalamnya dilindungi. Jangan-jangan bukan dimiliki oleh satu pihak. Karena di luar sana karena banyaknya paten dan saling menggunakannya paten tersebut, jadi si merek A menggunakan patennya B. Betul. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi kalau kita lihat di berita Samsung bermasalah dengan Apple. Hal ini terus terjadi, tapi di sisi lain Samsung juga banyak bekerja sama dengan Apple untuk penggunaan paten mungkin saling silang. Ya, betul sekali. Jadi tadi disebutkan ada patennya juga. Nah, juga untuk aplikasi-aplikasi yang ada di dalam handphone teman-teman itu masuknya ke hak cipta, teman-teman. Tadi seperti yang kita udah bilang itu masuknya ke hak cipta. Dan untuk desain industri sendiri itu adalah bentuk dari handphonenya nanti. Mungkin untuk teman-teman yang menggunakan handphone Apple, bentuk handphone Apple kan dia gitu-gitu aja. Nah, itu desain industri ada di bagian bentuk dari handphonenya. Atau misalnya kalau teman-teman menggunakan Samsung, dia yang flip dan segala macam bentuknya yang macam-macam itulah desain industri yang dilindungi oleh para pemilik dari desain industri. Kalau mau lebih simpelnya lagi, contoh desain industri misalnya desain sepatu. Ya, desain betul. sepatu atau bahkan desain jam tangan. Ini merupakan ranah dari desain industri. Dan jadi intinya dari rezim merek, paten, hak cipta, dan desain, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya kita ini hidup dikelilingi oleh kekayaan intelektual. Sangat dikelilingi. Tapi sebagai masyarakat awam, kita masih belum sadar bahwa kita dikelilingi oleh ribuan kekayaan intelektual. Dan tadi seperti di awal disampaikan, jangan-jangan kita sendiri pernah atau telah menciptakan suatu kekayaan intelektual. Betul sekali. Nah, baik, kita lanjut lagi. Nah, ini ada namanya desain tata letak sirkuit terpadu atau biasa kita kenal DTLST. Itu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Regulasi terkait DTLST diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Ada fakta yang unik mengenai DTLST sedikit, adalah bahwa permohonan DTLST di Indonesia itu baru ada 1 ya Pak, kalau seperti yang kita ketahui bersama. Jadi untuk desain tata letak sirkuit terpadu, pendaftarannya difasilitasi oleh DJKI. Namun sampai hari ini di Indonesia sendiri ternyata yang baru diterima itu hanya 1 Pak. Gitu. Mungkin karena ada kesulitan-kesulitan tertentu ya, kita juga nggak tahu untuk cipta, tapi teman-teman mungkin ada yang mau mendaftarkan DTLST-nya bisa. Atau mungkin dari fakultas teknik ya, jangan dari hukumnya ya. Kalau nggak, teman-teman hukum membantu juga bisa. Yang terakhir adalah rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis. Jadi bukan hanya teknologi, bisnis juga. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Regulasi terkait rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Nah, lebih lanjut kita menyelam dalam dunia rahasia dagang. Baik. Sebagaimana dijelaskan mengenai pengertian rahasia dagang tersebut, di mana bidang ini adalah yang paling relevan pada diskusi kita pada kesempatan hari ini, maka dirasa perlu pemahaman yang lebih mendalam mengenai rahasia dagang ini. Kesuksesan suatu produk dapat bergantung terhadap suatu informasi yang begitu sederhana, namun dengan potensi ekonomi yang hebat. Sebagai contoh, racikan ayam goreng yang simpel yang dibuat oleh Colonel Sanders berhasil merubah usaha kecilnya menjadi salah satu waralaba kuliner terbesar di dunia, bahkan di Indonesia.
Sementara paduan gula dan daun koka yang tepat telah membuat Coca-Cola jauh lebih sukses dari kompetitor-kompetitor lainnya. Nah, mengenai Coca-Cola ini, ketika saya dulu masih kuliah, Coca-Cola adalah brand dengan nilai tertinggi pada saat itu. Iya. Jadi brand ini juga memiliki nilai-nilai tersendiri dan sekarang bahkan sudah bisa diagunkan. Nah, Coca-Cola dengan rahasia dagangnya dapat menyingkirkan kompetitor-kompetitornya, bahkan di luar kompetitornya. Iya. Nah, kesadaran akan adanya informasi dengan potensi ekonomi secara alami diikuti oleh upaya untuk menguasai serta melindunginya. Demikianlah lahir perlindungan atas rahasia dagang. Nah, di Indonesia, perlindungan atas rahasia dagang secara umum diatur di Hukum Perdata pada pasal 1365 BW, sementara dalam sudut hukum pidana sudah diatur dalam pasal 323 dan 382 KUHP. Namun, kedua ketentuan tersebut bersifat umum dan tidak fokus kepada rahasia dagang, sehingga tidak cukup untuk memenuhi tuntutan dari Agreement Establishing the World Trade Organization yang mencakup perjanjian TRIPS. Jadi memang rahasia dagang itu sudah masuk dalam hukum perdata maupun hukum pidana sebelumnya. Ya. Makanya tadi dibilang bahwa sebenarnya tindak pidananya pun sudah pernah diatur gitu, tapi karena ternyata ada khususnya dalam hal ini dalam rahasia dagang untuk memenuhi tuntutan dari Agreement Establishing the World Trade Organization, jadi dibutuhkanlah undang-undang baru yang bisa mencakup kebutuhan atas tuntutan tersebut. Mudah-mudahan undang-undang yang lebih baru lagi ya. Iya, ini undang-undangnya masih tahun 2000 ya teman-teman, kalau teman-teman sadar. Jadi memang masih undang-undang lama sekali, sudah 22 tahun ya. Sudah 22 tahun. Jadi semoga nanti kita bisa segera ada undang-undang baru terkait rahasia dagang. Nah, saya lanjutkan. Untuk memenuhi klausul yang diatur dalam Agreement Establishing the World Trade Organization, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 disahkan sebagai hukum positif yang mengatur rahasia dagang secara komprehensif di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, rahasia dagang diuraikan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Frasa rahasia dagang menjadi istilah hukum setelah istilah tersebut resmi masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Bahkan sebagai judul undang-undang tersebut. Meskipun perlindungan hukum terhadap apa yang terkandung dalam pengertian rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dapat menggunakan pasal 323 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian di mana ia bekerja atau dahulu bekerja yang harusnya dirahasiakannya diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp9.000. Jadi kalau kita lihat bersama dari ketentuan yang diatur dalam KUHP ini sebenarnya sudah jelas mengenai pengaturan mengenai rahasia dagang, bagaimana klausul-klausul pelanggarannya dan akibat dari pelanggarannya tersebut. Ya. Tapi seperti mengenai kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka diterbitkannya lah Undang-Undang Rahasia Dagang. Betul. Oke. Nah, dengan demikian, tujuan dibentuknya dan diundangkannya Undang-Undang Rahasia Dagang dan juga yang diamanatkan dalam KUHP tadi di atas adalah untuk pertama, memajukan industri di Indonesia. Yang kedua, menumbuh kembangkan invensi-invensi baru yang dapat memajukan industri tersebut. Yang ketiga, melindungi kepentingan hukum bagi invensi, terutama invensi baru. Dan yang keempat, menjamin kepastian hukum bagi invensi, tidak ada pelanggaran terhadap hak rahasia dagang miliknya. Selanjutnya, lingkup perlindungan rahasia dagang. Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang menguraikan apa saja yang dapat menjadi objek rahasia dagang. Hal ini dapat meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
Adapun contoh yang paling umum atas bentuk-bentuk informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang adalah resep makanan dan minuman. Makanan seperti KFC-nya Colonel Sanders dan minuman dengan contoh Coca-Cola. Namun, penting untuk diketahui bahwa rahasia dagang tidak eksklusif pada dunia industri makanan dan minuman saja. Informasi dengan nilai ekonomi hebat juga ada dalam industri lain, seperti list klien yang dimiliki suatu perusahaan. Selanjutnya, strategi pemasaran, atau bahkan algoritma yang digunakan dalam suatu website. Selanjutnya, dalam pasal 3, dirumuskan bahwa yang mendapat perlindungan hukum adalah informasi yang bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya sebagaimana mestinya. Bersifat rahasia dalam hal ini maksudnya ialah apabila suatu informasi hanya diketahui oleh pihak tertentu dan tidak diketahui secara umum. Sedangkan frase mempunyai nilai ekonomi adalah apabila suatu informasi dapat dimanfaatkan untuk menjalankan kegiatan komersial atau dapat membawakan keuntungan ekonomi. Dijaga kerahasiaannya sebagaimana mestinya dimaksudkan apabila pemilik atau penguasa rahasia dagang telah melakukan langkah-langkah yang patut dalam upaya menjaga kerahasiaan rahasia dagang miliknya. Nah, tadi seperti udah dijabarkan ya Pak, apa aja yang termasuk sebagai yang dilindungi dari unsur-unsur utama yang dilindungi oleh rahasia dagang gitu. Nah, salah satu sedikit memberikan contoh aja Pak, biasanya yang ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam kontrak kerja. Ya. Nah, biasanya dalam kontrak kerja itu ada yang disebut klausul non-disclosure, ataupun ada juga yang memang terpisah non-disclosure agreement atau NDA antara perusahaan dengan karyawannya. Nah, itu adalah salah satu bentuk yang paling sering kita lihat sebagai bentuk rahasia dagang. Karena di dalam agreement tersebut atau NDA tersebut, itu ada klausul-klausul yang membahas mengenai tidak diperbolehkannya karyawan tersebut untuk tidak menyebarkan informasi terkait dengan informasi yang ada dalam perusahaan, ataupun misalnya tadi seperti yang disebutkan adanya list klien misalnya, ataupun resepnya, ataupun ada juga mungkin teman-teman mahasiswa mengetahui biasanya ada orang-orang yang bekerja di dalam satu industri, biasanya tidak boleh bekerja di industri yang sama untuk beberapa tahun. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk menjaga rahasia dagang suatu perusahaan gitu. Jadi teman-teman harus berhati-hati ketika mungkin nanti akan masuk ke dunia profesional untuk bisa mengetahui bahwa tujuan dari adanya NDA atau non-disclosure agreement adalah untuk melindungi rahasia dagang dari perusahaan tersebut. Jadi nggak bisa macam-macam. Kalau misalnya ada informasi-informasi yang memang dimiliki oleh perusahaan itu, nggak boleh disebar sembarangan ke sembarangan orang. Jadi mungkin di pikiran sebagian pihak atau misal dalam hal ini karyawan, penandatanganan NDA bukanlah hal yang penting. Tapi bagi pebisnis atau pemilik perusahaan yang di dalamnya memiliki rahasia dagang, ini adalah upaya hukum dalam melakukan pencegahan terhadap tersebarnya rahasia dagang tersebut. Dengan melakukan upaya ini, maka pemilik rahasia dagang tersebut telah melakukan upaya-upaya preventif yang tadi rekan Rehan sampaikan dalam melindungi rahasia dagangnya. Baik, nah sekarang kita masuk ke pelanggaran rahasia dagang. Bahwa pelanggaran rahasia dagang, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, terdapat dua bentuk pelanggaran rahasia dagang, yaitu ada di pasal 13 dan ada di pasal 14. Untuk pasal 13 saya akan bacakan bahwa pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Di sini sebenarnya sudah jelas mengenai hal-hal yang perlu digarisbawahi dalam rahasia dagang, seperti mengungkapkan rahasia dagang, yang itu poin utamanya. Betul. Selanjutnya mengingkari kesepakatan dari agreement atau NDA misalnya tadi seperti yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, atau mengingkari kewajiban tertulis dan bahkan tidak tertulis. Nah, perjanjian tidak tertulis atau kesepakatan tidak tertulis ini juga merupakan upaya preventif dari pemilik rahasia dagang tersebut. Jadi walaupun tidak tertulis ini dan masih ada bisa. Pihak yang berani atau mencoba untuk mengungkapkan kepada pihak lain, ini dapat dikatakan pelanggaran atas rahasia dagang. Oke, silakan rekan.
Iya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, ini kita bisa lihat secara unsurnya, yaitu yang subjektif adalah kita akan menjabarkan mengenai makna dengan sengaja. Di sini aja, sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui, dalam hal ini mencakupi pelaku menghendaki pengungkapan rahasia dagang, menghendaki pengingkaran kesepakatan, dan atau menghendaki pengingkaran kewajiban tertulis dan lisan. Jadi ada kehendak dari pelaku tersebut untuk mengungkapkan, untuk mengingkari, ataupun pengingkaran kesepakatan ataupun kewajiban secara tertulis ataupun lisan. Jadi kalau di pidana umumnya niatnya sudah muncul dan sudah dijalankan. Betul. Dan dia menghendaki ya. Lalu yang kedua, ada pelaku mengerti perbuatannya. Jadi unsur selanjutnya bahwa kita harus membuktikan bahwa pelaku tersebut memang mengerti bahwa perbuatan yang dia lakukan itu adalah dengan sengaja untuk menyebarkan informasi tersebut ataupun juga melanggar dari perjanjian yang sudah ada. Lalu pelaku mengerti adanya kesepakatan yang tidak boleh untuk diingkari, serta mengerti bahwa ada kewajiban lisan atau tertulis wajib untuk dilaksanakan. Nah, ini ada pemahaman dari pelaku bahwa dia tahu kesepakatan tersebut tidak boleh diingkari dan kewajiban secara lisan ataupun yang tertulis tersebut juga tidak boleh diingkari oleh pelaku tersebut. Jadi berdasarkan kesepakatan tertulis maupun tertulis dan tidak tertulis, para pihak ada mempunyai kewajiban untuk menjaga dengan tidak melakukan penyebarluasan informasi baik kepada satu maupun lebih pihak, dan juga wajib untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi ada tidak melakukan sesuatu dan harus melakukan sesuatu. Nah, membuktikan unsur kesengajaan bukanlah hal yang mudah seperti kita ketahui bersama dan dapat bersifat sangat subjektif. Namun, unsur ini dapat dibuktikan dengan mengungkapkan keadaan-keadaan objektif yang melingkupi terdakwa termasuk perbuatan, objek perbuatan, alat perbuatan, dan seluruh hal lainnya yang nampak pada saat perbuatan. Analisa atas fakta-fakta tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan apakah unsur kesengajaan oleh terdakwa telah terpenuhi. Dalam konteks hukum pidana, kebanyakan pasal-pasal mengenai pelanggaran diawali dengan kalimat barang siapa dengan sengaja. Barang siapa dengan sengaja ini, tadi rekan Rehan udah memberikan clue-cluenya dalam rahasia dagang, bagaimana untuk memenuhi klausul dari ketentuan barang dengan sengaja ini. Ya, ini ada objektif atau perbuatan dan objek. Mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis dan tidak tertulis. Jadi rahasia dagang, kesepakatan, kewajiban tidak tertulis ini adalah objek dari pelanggaran rahasia dagang. Ya. Baik, next. Nah, apabila perumusan pelanggaran terdiri dari 3 perbuatan, di mana objek dari masing-masing perbuatan berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan mencakupi 3 macam perbuatan pelanggaran berbeda yang berdiri sendiri. Nah, hal ini kita membahas juga menjabarkan mengenai apa sih yang dimaksud dengan mengungkapkan. Mengungkapkan dalam hal ini mencakupi segala perbuatan dengan wujud dan cara apapun terhadap rahasia dagang yang membuat rahasia dagang tersebut diketahui oleh pihak yang sebelumnya tidak mengetahuinya. Contohnya dapat termasuk menceritakan, membicarakan, mengirimkan dalam bentuk surat atau berkas dan sebagainya. Apalagi kalau zaman sekarang, untuk mengirimkan surat atau berkas dan sebagainya ini mungkin diciptakan di masa lalu, tapi impact-nya pada hari ini masih dapat diterapkan. Betul. Nah, perbuatan baru dianggap selesai sempurna apabila telah ada pihak lain yang mengetahui rahasia dagang. Jadi ketika disampaikan belum terjadi pelanggaran. Kapan pelanggarannya? Ketika ada pihak lain yang mengetahui rahasia dagang tersebut. Betul. Dengan sempurnanya perbuatan, maka sempurna pula tindak pelanggaran. Oke, selanjutnya adalah mengingkari kesepakatan. Nah, akan terpenuhinya apabila kesepakatan antara 2 pihak atau lebih mengenai penjagaan kerahasiaan dagang. Kemudian kesepakatan itu diingkari oleh salah satu pihak. Mengingkari dalam hal ini artinya melakukan perbuatan yang berlawanan dengan isi kesepakatan. Nah, tadi kalau kita bahas mengenai kontrak, kalau dalam isi kontraknya dibilang tidak boleh menginformasikan misalnya lewat media sosial. Nah, tapi pelaku tersebut tetap menginformasikannya lewat media sosial, itu berarti pihak tersebut
melakukan perbuatan yang berlawanan dengan isi kesepakatan, sehingga mengingkari kesepakatan ini sudah terpenuhi. Lagi-lagi kita temui pentingnya non-disclosure agreement bagi pemilik rahasia dagang. Pada dasarnya ini bukan hanya melindungi pemilik rahasia dagang, tapi juga pihak lain yang terikat dalam non-disclosure agreement tersebut. Sebab jangan-jangan kalau tidak ada non-disclosure agreement, pihak yang mengetahui suatu rahasia dagang tidak mengetahui bahwa dirinya melakukan pelanggaran ketika memberikan informasi penting atau informasi yang dianggapnya hal biasa diberikan ini kepada orang lain yang justru akan merugikan pemilik dari rahasia dagang. Betul. Jadi memang NDA ini penting untuk kedua belah pihak ya. Tidak hanya sebagai si pemilik rahasia dagang. Apalagi kalau masalah pelanggaran ini sudah masuk meja hijau. Betul. Wah, ini dapat menjadi bukti yang kuat bahwa seseorang telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap rahasia dagang milik pihak lain. Betul. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada mengingkari kewajiban lisan atau tertulis akan terpenuhi perbuatan tersebut apabila adanya perjanjian berisi kewajiban untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu terkait rahasia dagang. Kemudian kewajiban itu dilanggar dengan dilakukannya perbuatan yang berlawanan dengan isi kesepakatan. Ini hampir sama tadi seperti mengingkari sebuah perjanjian ya. Tapi nah ini pun adalah mengenai memenuhi suatu kewajiban. Atau sebaliknya gitu ya. Nah, dan yang mungkin yang agak sulit adalah kalau misalnya informasi tersebut disampaikan lisan ya Pak. Jadi memang untuk teman-teman kalau misalnya ada hal-hal informasi yang memang bersifat penting dan memiliki nilai ekonomi, lebih baik secara tertulis, jadi bisa menghindari untuk membuktikan bahwa ada pengingkaran atas kewajiban secara lisan tersebut. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, perjanjian pun dapat secara sah mengikat kedua belah pihak walaupun dilakukan secara lisan. Betul. Nah, tapi kita dalam praktiknya nanti ketika kita beracara di muka pengadilan, perjanjian secara lisan ini tidak akan menjadi bukti yang kuat apabila tidak didukung dengan minimal 2 saksi yang mengetahui perjanjian lisan tersebut. Nah, untuk itu ini menjadi hal penting atas suatu perjanjian bukan hanya terhadap hal rahasia dagang, tapi atas seluruh kesepakatan baik ini dilakukan melalui perjanjian tertulis. Ya. Nah, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Rahasia Dagang tadi ada 2 ya Pak, dan tadi di pasal 13. Nah, ini untuk pasal 14 saya bacakan bahwa seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mungkin di pasal 13 dan pasal 14 dapat menjadi perhatian khusus bagi kita semua apabila rekan-rekan mahasiswa ingin mendalami tentang rahasia dagang. Karena poin penting mengenai pelanggaran rahasia dagang diatur dalam pasal 13 dan pasal 14 ini. Betul. Nah, tadi kita udah bahas pasal 13, kita bahas sekarang pasal 14 mengenai subjektifnya lagi, unsur subjektifnya itu dengan sengaja tadi adalah untuk pasal 14 ini dapat diartikan sebagai pelaku menghendaki atau mengetahui perbuatannya. Dalam hal ini mencakup pertama, pelaku menghendaki dalam memperoleh atau menguasai rahasia dagang milik pihak lain. Jadi ada upaya dari pelaku tersebut untuk mengambil atau menguasai rahasia dagang. Lalu yang kedua, pelaku menyadari yang dia peroleh atau kuasai itu adalah rahasia dagang milik pihak lain. Jadi dia sadar, pelaku tersebut sadar bahwa apa yang akan dia ambil itu adalah rahasia dagang milik orang lain. Lalu yang terakhir adalah pelaku menyadari bahwa cara memperoleh rahasia dagang milik pihak lain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berarti di mana mungkin nanti bisa melakukan dengan pencurian ataupun mungkin nanti melalui kalau sekarang tuh tindak pidananya bisa tindak pidana melalui elektronik misalnya, ada pencurian data misalnya. Nah, itu sudah bisa masuk ke dalam unsur dengan sengaja. Seperti mungkin sebagai contoh list klien yang dimiliki oleh suatu perusahaan besar atau mungkin sekarang yang lagi banyak diberitakan mengenai data-data rahasia dari suatu instansi, ini jika didapatkan dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang dapat dijuntokan juga tentunya dengan undang-undang rahasia dagang terkait khususnya pelanggaran. Betul. Karena jelas dinyatakan pelaku menyadari bahwa cara memperoleh rahasia dagang milik pihak lain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi peraturan perundang-undangan yang berlaku di sini bukan hanya undang-undang rahasia dagang, tetapi undang-undang
yang berlaku dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan tersebut. Betul. Nah, ini ada objektifnya adalah memperoleh atau menguasai, si perbuatan tersebut adalah memperoleh atau menguasai. Memperoleh atau menguasai dapat digabungkan secara definisi karena sifatnya tidak mungkin berdiri sendiri. Memperoleh atau menguasai dalam hal ini dapat diartikan sebagai perbuatan yang dengan wujud atau cara apapun terhadap suatu objek yang semula di luar kuasanya beralih ke dalam kuasanya secara langsung dan mutlak. Jadi ada penguasaan dari informasi tersebut, langsung pindah dari pelaku tersebut langsung memiliki informasi rahasia dagang tersebut. Jadi kalau dalam pidana umum simpelnya barang yang bukan milik saya ambil secara langsung menjadi milik saya. Ya. Ini memperoleh atau menguasai secara langsung. Tapi dalam konteks rahasia dagang, sesuatu yang dijaga oleh pemilik rahasia dagang diambil baik dengan cara apapun sehingga orang lain mengetahui rahasia dagang tersebut. Nah, dengan demikian, perbuatan akan dianggap selesai apabila objek beralih kekuasaan pelaku seperti yang barusan disampaikan oleh Pak Nabil. Suatu objek dapat dianggap telah beralih kekuasaan apabila pelaku sudah dapat berbuat sesuatu terhadap benda itu secara langsung. Langsung artinya adalah dalam melakukan suatu perbuatan terhadap objek tersebut. Pelaku dapat melakukan tanpa perlu melakukan perbuatan lain terlebih dahulu. Wujud dari perbuatan ini dapat membentuk pencurian berkas yang memuat rahasia dagang, memperbanyak atau menyebarluaskan dokumen yang bersih rahasia dagang tanpa izin dan sebagainya. Nah, untuk unsur objektifnya di sini adalah di bagian dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tadi juga kita sudah bahas sedikit ya Pak mengenai hal ini. Nah, unsur ini merupakan unsur keadaan yang menyertai dan melekat pada unsur perbuatan. Membuktikannya adalah dengan membuktikan bahwa ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam memperoleh dan menguasai suatu rahasia dagang. Peraturan yang dimaksud tidak harus dalam undang-undang, namun terhadap semua ketentuan hukum positif yang ada, seperti peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan lain-lain. Nah, jadi unsur ini harus ada agar terpenuhinya sifat melawan hukum terhadap perbuatan memperoleh atau menguasai. Jadi, seperti yang tadi disampaikan, bukan hanya rahasia dagang, tapi dapat dijuntokan juga dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Betul. Selanjutnya. Nah, ini ada rahasia dagang milik pihak lain, sudah jelas objeknya bahwa unsur milik pihak lain adalah merupakan unsur keadaan yang menyertai yang melekat pada unsur objek tindak pelanggaran. Unsur ini juga harus dibuktikan karena untuk membuktikan adanya sifat melawan hukum dalam perbuatan memperoleh dan menguasai, maka harus dibuktikan bahwa rahasia dagang yang diperoleh atau dikuasai pelaku adalah milik pihak lain. Jadi harus terbukti bahwa informasi itu memang punya orang lain. Kalau mau disimpulkan dari apa yang setelah disampaikan mengenai subjek dan objek ini, sebenarnya semua tindakan yang melawan hukum. Ya. Tapi yang dirugikan adalah pemilik rahasia dagang tersebut. Betul. Ini adalah pengkhususan dalam rezim rahasia dagang. Nah, kita sekarang ngomong mengenai sanksi terhadap rahasia dagang. Nah, dalam dunia bisnis, rahasia dagang dapat menjadi faktor penentu terhadap kesuksesan suatu usaha. Sebagai fondasi utama usaha, kasus-kasus mengenai sengketa terkait rahasia dagang di antara perusahaan-perusahaan dikdaya bukanlah hal langka. Demikian, perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Rahasia Dagang terkait pelanggaran rahasia dagang mencerminkan betapa krusialnya perlindungan rahasia dagang dalam ekosistem pasar. Nah, kalau disampaikan oleh rekan Rehan, kasus rahasia dagang ini bukanlah hal yang langka. Betul. Termasuk di Indonesia. Ya, termasuk di Indonesia. Nah, apa sih case-case yang terkenal misalnya? Case-case yang terkenal terkait rahasia dagang, mungkin yang kalau di luar negeri di tahun 2021 kalau nggak salah itu ada terkait Apple yang menggugat karyawannya sendiri. Bahwa dianggap ada pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh karyawannya, itu kalau nggak salah di Amerika Serikat. Tapi untuk di Indonesia sendiri, mungkin di tahun 2008 itu ada salah satu perusahaan yang besar, itu Ceres,
itu juga dia menggugat 2 karyawannya karena dianggap telah menyebarkan informasi rahasia dagang gitu. Nah, memang di Indonesia itu sendiri mungkin karena belum terlalu banyak yang terlalu paham terkait rahasia dagang, maka kasus-kasus terkait rahasia dagang ini juga masih jarang terdengar. Tapi seperti yang diketahui bahwa ternyata informasi rahasia dagang ini sangat penting, teman-teman. Jadi karena teman-teman setelah mengikuti webinar ini sudah mengetahui bahwa informasi rahasia dagang itu penting, jadi semoga kita semua bisa menghindari ya adanya pelanggaran terhadap informasi rahasia dagang. Jadi Dan kalau di informasi rahasia dagang tuh nggak sempit gitu, nggak cuman sebatas mengenai resep aja gitu, tapi ternyata list klien ataupun misalnya informasi-informasi yang sebenarnya penting untuk suatu perusahaan atau UMKM misalnya, itu bisa termasuk atau dikategorikan sebagai rahasia dagang. Jadi kalau di luar negeri memang betapa pentingnya perlindungan dari kekayaan intelektual. Tadi disampaikan Apple yang menggugat karyawannya, bukan Apple tidak sayang terhadap karyawannya, tapi karyawannya ini yang telah berkhianat dalam tanda kutip. Dan Ceres melakukan hal demikian mungkin juga karena induknya juga dari luar negeri. Nah, kalau mau disimpulkan, kita ambil garis merah dalam hal ini, pada dasarnya pelindungan kekayaan intelektual dan juga termasuk di dalamnya rahasia dagang di luar negeri sudah sangat kuat dan bisa mendominasi di dunia peradilan. Tapi sangat disayangkan di Indonesia, hal-hal demikian masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Banyaknya kasus yang berguling di pengadilan niaga hanya didominasi terhadap kasus-kasus merek. Itu pun hanya terhadap kasus-kasus pembatalan atau penghapusan merek. Sedangkan untuk paten sangat minim, apalagi jika kita harus mencari berita atau makalah mengenai rahasia dagang, di mana sebenarnya potensi pelanggaran kasus rahasia dagang ini sangat banyak terjadi di kehidupan sehari-hari. Namun mungkin pemilik dari rahasia dagang ini tidak mengetahui bahwa ia memiliki perlindungan atas rahasia dagangnya. Yang kedua, ia tidak mengetahui bahwa jika orang lain menyebarluaskan atau memberikan informasi ini kepada pihak lain dengan cara yang melanggar hukum atau melanggar hak-haknya tersebut, merupakan pelanggaran rahasia dagang. Dan justru dalam kesempatan itu, si pemilik rahasia dagang ini bisa mendapatkan keuntungan finansial balik dalam hal gugatan ganti rugi atau dalam kepidanaan. Nah, kita bicara tentang sanksi, diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang, dirumuskan bahwa pihak yang menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Ya, jadi kalau dari pasal 17 ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa undang-undangnya pun masih di tahun 2000, mungkin pada tahun 2000 nominal 300 juta rupiah ini sudah cukup besar. Betul. Tapi seiring dengan berjalannya perkembangan zaman, angka 300 juta pada hari ini mungkin tidak seberapa jika dibandingkan dengan kerugian finansial yang dirugikan oleh satu perusahaan. Katakan jika kita ambil resep Kolonel Sanders tersebut, saya mengetahui dan saya memberikan informasi ini kepada rekan-rekan mahasiswa atau rekan rehan, dan rekan rehan dapat membuat satu restoran yang dapat menandingkan KFC. Apakah dengan nilai 300 juta rekan rehan cukup atau bisa menutup bisnisnya? Tidak. 300 juta pada hari ini tidak cukup memberi efek jerah. Nah, kalau pidana penjara paling lama 2 tahun, ini ya mudah-mudahan naik juga. Bisa membuat efek jerah ya, tapi memang mengingat juga seperti tadi bahwa undang-undangnya juga masih undang-undang lama, mungkin seharusnya memang diharapkan akan ada update terbaru ya terkait dengan pengaturan mengenai undang-undang rahasia dagang dengan nanti ada pembaharuan di undang-undang rahasia dagang sehingga efek jerahnya benar-benar terasa terhadap para pelaku pelanggaran rahasia dagang. Tapi ini denda paling banyaknya 300 juta ya. Ini jika untuk sekarang kita masih pakai undang-undang ini ya, Pak. Jika kita mau masuk gugatan ganti rugi dapat dijabarkan materialnya.
Dan imaterialnya, Pak. Ya, materialnya dan imaterialnya. Seperti yang tadi disampaikan di di Hakipta dibatasi juga sebenarnya berapa 2 miliar ya, kalau Iya, nggak 2 salah, 2 miliar. miliar. Tapi di gugatan materialnya yang sedang berguling sejak sekarang, kalau tidak salah di angka 41 triliun. Iya. Seperti itu. Jadi ini merupakan denda, bukan diganti rugi. Jadi mungkin teman-teman juga udah lebih paham beda denda dengan ganti rugi. Jadi rahasia dagang layaknya bentuk kekayaan intelektual lainnya merupakan hasil suatu upaya yang tentunya melibatkan jerih payah, riset, dan ide. Apabila suatu ide atau karya, atau dalam hal ini suatu rahasia dagang, dapat mendatangkan keuntungan yang hebat, maka masyarakat sebaiknya menghormati hak para penguasa rahasia dagang sebagai pihak yang berhak atas nilai ekonomi. Karena menghormati hak kekayaan intelektual adalah wujud apresiasi kita terhadap sisi dari jiwa manusia yang kaya akan kreativitas, inovasi, dan invensi. Kalau kita mau bahas mengenai kekayaan intelektual, mungkin dalam waktu 1 jam tidak akan cukup, teman-teman. Jika ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan lebih lanjut, kantor kami terbuka untuk open discussion nih, rekan-rekan. Mungkin demikian dari kami mengenai pembahasan mengenai hukum, kekayaan intelektual, dan rahasia dagang. Kami berharap dapat bermanfaat diskusi kita pada hari ini. Dan sebenarnya mau sedikit menyimpulkan saja bahwa pelanggaran rahasia dagang tadi adalah termasuk dalam tindakan pidana khusus, dan subjek dan objek harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran rahasia dagang yang tadi diatur dalam pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang. Dan sedikit informasi terakhir bahwa rahasia dagang tidak ada catatan di DJKI, jadi memang tergantung dari bagaimana cara perusahaan misalnya atau seorang individu dalam menjaga rahasia dagangnya. Tadi kita udah bahas mengenai NDA, itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk orang-orang yang memiliki rahasia dagang agar rahasia dagangnya itu tidak diketahui oleh publik. Dan juga kita sebagai masyarakat yang sudah sadar bahwa oh ternyata ini adalah rahasia dagang, kita harus bisa menjaga rahasia dagang itu dan juga tidak diinformasikan kepada orang lain secara sembarangan agar menghindari adanya pelanggaran rahasia dagang. Itu kesimpulan dalam materi kita pada hari ini. Kalimat bijak dari Albert Einstein yang bisa kita quote, dalam masalah kebenaran dan keadilan tidak ada perbedaan antara masalah besar dan kecil, karena perihal perlakuan terhadap orang semuanya sama. Eksepsi prematur. Jadi dalam membuat entah jawaban, entah nota pembelaan, ini disarankan memasukkan eksepsi sebanyak-banyaknya, termasuk di dalamnya eksepsi prematur. Jangan-jangan baik surat dakwaan maupun surat gugatan ini mempunyai celah bahwa suatu peraturan yang diduga dikenakan oleh kepada si tergugat atau tersangka belum cukup atau belum masuk ke dalam unsur yang disangkakan. Jadi untuk rahasia dagang sendiri tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa sampai hari ini sebenarnya belum difasilitasi oleh DJKI untuk pendaftaran maupun pencatatannya. Jadi untuk hari ini apabila seseorang memiliki rahasia dagang, itu dia tindakan yang dilakukan oleh pemilik rahasia dagang tersebut hanya seperti tadi untuk membuat misalnya dia membuat suatu sistem dalam perusahaannya untuk bisa menjaga rahasia dagangnya. Misalnya hanya orang-orang tertentu yang boleh tahu informasinya atau tadi ada non-disclosure agreement. Nah, untuk sekarang sampai dengan hari ini dari DJKI pun belum memfasilitasi pendaftaran rahasia dagang. Jadi nggak ada tuh yang namanya misalnya sertifikat rahasia dagang ataupun surat pemberitahuan tentang rahasia dagang gitu. Jadi untuk pemeriksaan rahasia dagang pun sampai hari ini nggak ada. Karena memang juga karena sifatnya bersifat rahasia ya, bersifat sensitif informasi tersebut. Jadi juga memang masih kayaknya masih belum diberikan fasilitas tersebut karena juga masih dicari cara yang baik dan tepat agar rahasia dagang tersebut bisa tercatat. Tapi untuk sampai dengan hari ini DJKI belum menyediakan fasilitas untuk mencatatkan ataupun mendaftarkan dari rahasia dagang.
tidak hal-hal yang dilakukan apabila perbuatan tersebut melanggar hak atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, ini dapat dikatakan merupakan pelanggaran dari rahasia dagang. Jadi tidak hanya terbatas pada jika ada perjanjian atau tidak, maka ini harus dikategorikan sebagai pelanggaran rahasia dagang. Di luar itu dengan cara-cara yang tidak baik juga merupakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran rahasia dagang. Jadi penentuan pidana atau perdata yang ingin ditempuh bagi seseorang dalam beberapa bidang hukum ini dapat ditentukan sendiri oleh dari pihak yang berkepentingan. Bukan hanya rahasia dagang, ini dapat juga berlaku dalam rezim-rezim kekayaan intelektual lainnya apabila ada pelanggaran ingin ditempuh secara pidana atau secara perdata. Nah, kalau tadi yang dalam perdata bisa dilakukan upaya gugatan ganti rugi dan penghentian seluruh kegiatan usaha, nah dalam pidana juga tentunya dapat dilaporkan ke kepolisian atau pejabat PPNS, kepada PPNS pada DJKI. Tapi alurnya kalau dilaporkan ke PPNS, ini ada positif negatifnya. Jika melalui PPNS, akhirnya nanti setelah selesai pemeriksaan di PPNS akan dilarikan ke kepolisian. Nah, jika langsung ke kepolisian, ini penyidikannya akan memakan waktu lebih lama, sebab membutuhkan expert, di mana expert ini pun juga nanti akan diambil oleh DJKI. Jadi ini akan kembali kepada pihak yang berkepentingan tersebut, apakah ingin mempidanakan atau memperdatakan. Sebab ada beberapa faktor yang menjadi penentu bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan upaya hukum, di mana kadang satu perusahaan, apalagi perusahaan yang sudah besar, tidak ingin namanya terblow up ke umum bahwa pihaknya ini sedang bersengketa, baik pidana maupun secara perdata, untuk menjaga eksistensi dari perusahaan tersebut dengan nama yang harum. Tapi sebaliknya, bagi perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang ingin membesarkan namanya, mereka dengan sengaja mempublish masalah mereka ini baik pidana maupun perdata, dan bahkan melakukan konferensi pers ini agar tujuan pihaknya masalah ini menjadi keuntungan finansial dengan secara tidak langsung bahwa untuk mengiklankan salah satu jalur pengiklanan dari usahanya tersebut. Jadi jawabannya adalah tergantung. Ini kembali ke kepentingan dari si pemilik hak tersebut. Betul. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia pekerjaan tentunya akan ada banyak faktor-faktor penghambat. Dalam dunia advokat, kalau diberitakan jika yang mungkin yang terakhir Hakim Agung ditangkap tangan oleh KPK karena menerima suap sekian 800 juta dan dikonfrontir ke advokatnya, kami harus melakukan ini karena jika tidak kami proses yang kami sedang ajukan ini tidak akan dilanjutkan. Ini bisa terjadi. Namun hal demikian tentunya akan kembali ke individu masing-masing, baik advokat, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Nah, masalah materi ini juga bukan hanya dari para penegak hukum, tetapi dari klien-klien yang ingin mempermudah proses masalah hukumnya ini, kadang menjadi bumerang bagi para penegak hukum yang pada dasarnya ingin melakukan penegakan hukum secara baik dan bersih, namun dikotori oleh klien-klien
atau pihak-pihak yang pada dasarnya bersengketa ini dengan melakukan tindakan-tindakan tercela tersebut. Jadi penghambatnya adalah baik dari Individu. eksternal maupun dari internal, bisa dari para penegak hukum, namun tidak tertutup juga dari di luar penegak hukum. Baik, kita di sini merujuk pada ketentuan pidana dalam Undang-Undang Rahasia Dagang pasal 17. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang dan bla bla bla. Oke, klausul barang siapa dengan sengaja. Ini ada di Undang-Undang tahun 2000 mengenai rahasia dagang. Hal demikian juga ada pada Undang-Undang Merek yang di pasal 100 kalau nggak salah ya? Ya, pasal 100. Yang sekarang, yang sebelumnya di pasal 70 atau 90-an di Undang-Undang 2001. Kalau kita perhatikan, ada penghilangan unsur klausul pasal dengan barang siapa dengan sengaja. Ya, kurang lebih begitu ya. Betul. Jadi barang siapa meniru, katakan simpelnya aja, meniru merek milik pihak lain seperti itu, maka sama dengan pelanggaran merek. Nah, ada penghilangan unsur barang siapa dengan sengaja pada Undang-Undang Merek tahun 2016, di mana sebelumnya diatur pada tahun 2001. Ya, Undang-Undang 2001. Nah, ketentuan ini masih berlaku di Undang-Undang Rahasia Dagang dengan klausul barang siapa dengan sengaja. Jadi, menurut kacamata kami di sini, bukan selalu harus dilakukan sebelum dipidanakan, harus diperdatakan dulu. Tapi ini untuk menangkis si tergugat atau si tersangka ketika melakukan suatu tindak pidana pelanggaran rahasia dagang, saya tidak mengetahui. Maka sebelumnya dilakukanlah seperti pemberian somasi atau dibicarakan baik-baik dulu bahwa Anda ini pada dasarnya telah melakukan pelanggaran rahasia dagang. Nah, jika ujuk-ujuk langsung digugat atau langsung dituntut, ini bisa menjadi senjata karena klausul ini mewajibkan barang siapa dengan sengaja. Jadi kita harus benar-benar membuktikan unsur kesengajaannya. Namun jika sebelum dilaporkan atau sebelum digugat telah diberitahukan baik secara baik-baik ataupun tidak baik-baik, ini maka dengan secara tidak langsung si pemilik rahasia dagang memberitahu kepada si yang diduga melanggar ini telah melanggar dan masuk unsur pasal barang siapa dengan sengaja. Kalau mengenai rekayasa ulang, dalam opini kami, untuk beberapa rezim memang bisa dilakukan rekayasa ulang. Khususnya misalnya kayak hak cipta, ada beberapa hal ciptaan yang memang bisa diterapkan mengenai rekayasa ulang gitu kan. Tapi untuk mengenai rahasia dagang itu sendiri, tadi seperti yang dicontohkan, misalnya orang tersebut ahli memasak ataupun dia adalah merupakan barista dalam satu, misalnya dia memang bisa membuat kopi gitu, dan dia akhirnya merekayasa ulang resep, akhirnya yang ternyata hasilnya pun sama gitu dengan kopi ataupun masakan di mana dia dulu bekerja. Itu sebenarnya seperti yang tadi saya bilang bahwa di dalam ketentuan di perjanjiannya tersendiri itu harus dilihat dulu. Memang akan ada resiko ketika misalnya memang dia sudah menandatangani dari si non-compete agreement-nya atau misalnya non-disclosure agreement-nya bahwa ada ketentuan-ketentuan yang harus dia ikuti. Nah, orang tersebut kalau kalau misalnya dia menggunakan atau merekayasa ulang dari resep yang sudah ada, walaupun dia mungkin melakukan sedikit perbedaan, tapi apabila perbuatan dia tersebut bisa memenuhi tadi, dia menghendaki, dia mengetahui, dan ternyata juga terbukti bahwa hasil dari rekayasa ulang dia ini memang ternyata sama dengan produk yang sebelumnya dia bekerja, itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran rahasia dagang. Dan untuk rahasia dagang sendiri, menurut saya pribadi tidak bisa ada istilah rekayasa ulang gitu. Karena memang ini adalah informasi rahasia yang tidak mungkin diketahui oleh umum gitu. Jadi memang untuk mengetahuinya pun
harus ada prosesnya terlebih dahulu. Nah, terus juga kita bisa ngelihat di pasal 15 bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 tidak dianggap pelanggaran rahasia dagang. Jadi ada diatur dalam pasal 15 apa aja sih yang tidak termasuk perbuatan yang tidak melanggar rahasia dagang, yaitu yang A, tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan pertahanan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat, dan yang kedua, tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari produk rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Nah, jadi jelas di pasal 15 pun sudah diatur bahwa rekayasa ulang yang bisa yang diperbolehkan adalah rekayasa terhadap rahasia dagang yang semata-mata hanya untuk kepentingan perkembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Di mana dalam hal ini biasanya itu juga dilakukan dalam satu perusahaan yang sama gitu. Nggak bisa dia melanjutkan proses informasi rahasia dagang itu dilakukan di perusahaan yang lain gitu setelah dia keluar dari perusahaan yang lama. Itu masih pasti akan dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang gitu. Jadi rekayasa ulang bisa rahasia dagang memang tidak bisa secara keseluruhan dilakukan pada informasi rahasia dagang, tapi kalau merujuk kepada undang-undangnya hanya bisa dilakukan semata-mata terhadap kepentingan pengembangan lebih lanjut dari produk yang bersangkutan. Gitu. Nah, terkait pengembangan ini kita dapat mengambil contoh dari rezim kekayaan intelektual yang lainnya, khususnya di bidang paten. Pada zamannya, suatu sikat gigi manual adalah suatu paten. Namun seiring perkembangan zaman, timbullah sikat gigi elektrik, seperti itu. Ketika ini dikembangkan, nah ini merupakan paten dengan mengembangkan produk sebelumnya. Betul. Nah, ini hal yang paling simpel mengenai pengembangan atau misalnya dalam hal ini rekayasa. Seperti itu. Jadi, nah, kalaupun di dalam dunia teknologi yang semakin canggih ini, seperti dalam perangkat seluler, TV, atau hal-hal lainnya, sudah hampir tidak ada yang dinamakan invensi yang baru. Invensi atau temuan adalah merupakan hasil pengembangan dari invensi-invensi sebelumnya. Nah, begitu juga dalam hal ini, apabila ini dilakukan pengembangan yang lebih lanjut oleh yang bersangkutan, ya Rehan. Jadi tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari kopi ternyata rasanya sama seperti yang dicontohkan, maka dianggap tidak ada pengembangan, terkecuali dalam kopi tersebut memiliki rasa yang berbeda dan atau disajikan dengan materi-materi yang berbeda, seperti itu dalam hal kopi katakan. Baik, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.